Hai teman-teman PLN, gimana kabarnya nih? Adakah yang baru bangun tidur pagi ini lalu merasa hidupnya seperti susah banget, penuh dengan beban, dan mau bahagia rasanya sulit? Kok masalah rasanya nggak beres-beres ya? Ternyata bukan cuma teman-teman PLN yang merasakannya. Kita semua juga pernah mengalami ini, karena kita adalah makhluk hidup. Hidup penuh dengan perjuangan teman-teman. Dan untuk itu sekarang kita sedang berjuang bagaimana untuk bisa ada di posisi atas, ada di posisi bawah. Berjuang untuk bisa merasa senang dan juga berjuang untuk berada di bawah ketika kita susah. Tapi pasti teman-teman PLN semua dari kita tuh bisa melaluinya kalau setiap manusia punya satu kekuatan yang disebut dengan resilience. Nah, bertemu lagi bersama saya Analisa Dining Room dalam YC Series 3 episode kali ini kita akan ngebahas tentang apa sih itu resilience. Nah, apa yang akan kita bahas kali ini akan berdasarkan salah satu video kiriman dari pegawai PLN yang bertanya nih. Kita lihat yuk videonya. Halo Mbak Ana, sebelumnya terima kasih kepada PLN yang sudah memfasilitasi pegawainya melalui program YC Series. Mbak Ana, saya mau bertanya, selama masa pandemi ini, kenapa ya Mbak, saya kok merasa banyak masalah? Yang pertama, masalah pekerjaan, yang mana biasanya kita kerjakan di kantor, terus kemudian kita kerjakan di rumah. Nah, yang kedua, masalah koordinasi. Nah, biasanya kita koordinasi secara tim, jarak dekat, terus kemudian sekarang jarak jauh. Dan itu ternyata tidak mudah. Terus kemudian selama WFH ini saya tinggalnya di kosan yang mana ruang gerak terbatas dan tidak bisa kemana-mana sehingga saya merasa bosan. Nah, bagaimana Mbak cara mengatasi masalah tersebut? Nah teman-teman, saya akan coba menjawab pertanyaan salah satu sahabat PLN tadi. Memang perubahan itu adalah sebuah hal yang sangat wajar dan dialami di tengah pandemi ini. Tidak hanya sahabat PLN yang tadi menyampaikan melalui video. Jadi dengan adanya kerja dari rumah membuat kita tuh menjadi lebih perlu kemampuan untuk mengatur segalanya dengan baik. Belum lagi sama pasangan, anak, dan rekan kerja. Rasanya pengen uring-uringan. Tapi kira-kira apa yang bisa kita lakukan? Salah satunya adalah ini nih, resilience kita perlu kita pertanyakan dalam diri kita. Bagaimana kemampuan kita untuk bisa bertahan dalam kondisi tertekan apapun. Jadi resilience ini artinya bagaimana kemampuan individu untuk bisa bangkit dari kondisi sulit dan mampu kuat lagi meskipun sudah pernah lemah ataupun jatuh sebelumnya. Dan resilience ini membutuhkan kemampuan untuk bisa tenang dan juga emosi yang stabil. Emosi stabil ini dapat membuat kita berupaya menjalin relasi-relasi terhadap apa yang akan kita lakukan ke depannya atau strategi. Upaya untuk keras melakukan strategi disebut dengan perseverance. Jadi perseverance ini salah satu modal kita nih untuk bisa memiliki resilience yang bagus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kalau kita tidak memiliki kemampuan untuk mengatur emosi yang baik dan juga tidak mampu bertahan dalam kondisi yang sulit atau resilience itu, maka kita akan punya kesulitan nih dalam menjaga dan juga menjalin hubungan dengan manusia yang lain. Nah, untuk mengetahui apa itu resilience, saya akan jelaskan melalui ilustrasi gambar berikut. Nah, ini dia teman-teman, saya akan menjelaskan apa itu resilience. Resilience ini dibutuhkan kemampuan untuk beradaptasi pada situasi yang sulit. Mungkin perubahan yang cukup drastis membuat kita harus bisa mampu beradaptasi dengan perubahan tersebut. Belum lagi kita juga harus tetap stabil nih, sehingga kita bisa menentukan upaya-upaya terbaik atau strategi dalam mencapai tujuan. Upaya ini disebut dengan perseverance. Selain perseverance, kita juga butuh kemampuan untuk meregulasi emosi. Regulasi emosi ini dibutuhkan kemampuan kita untuk tetap tenang dan juga fokus sehingga kita bisa tahu apa yang menjadi penyelesaian masalahnya. Perseverance dan juga regulasi emosi adalah modal kuat kita untuk dapat memiliki resilience dalam diri kita. Sekarang saya akan memberikan tips untuk teman-teman yang mungkin dalam kondisi yang sama seperti tadi yang menanyakan melalui video ya. Nah, pertama tipsnya adalah silahkan coba untuk melihat masalah ini seperti melihat dari helikopter view. Jadi kalau kita lagi di atas, kita melihat ternyata masalah kita sekecil ini. Lalu muncullah rasa bersyukur. Dengan melihat helikopter view ini kita juga bisa mengenali diri kita. Posisi kita di mana dan seperti apa perasaan dan juga yang kita alami. Lalu kemudian yang kedua adalah kita mulai mencari tujuan hidup kita. Jadi dengan rasa syukur itu kita jadi mengetahui bahwa perjalanan kita masih panjang. Tujuan kita masih di depan. Sehingga kita bisa merajut lagi strategi-strategi baru untuk kita langkahkan ke depannya. Setelah recovery, kita juga butuh melakukan eksperimen. Lakukan beberapa upaya-upaya untuk bisa kita bangkit dan juga menjadi strategi langkah ke depan menuju tujuan. Nah, yang terakhir setelah kita eksperimen, ayo dong teman-teman, kita harus menerima perubahan. Acceptance ini butuh satu proses yang gak mudah, tapi juga gak susah.
Jadi hari ini teman-teman silahkan lihat lagi apakah diri kita sudah mampu menerima perubahan dan terintegrasi bahwa diri kita menjadi diri yang lebih baik dari sebelumnya. Jadi teman-teman PLN yang hari ini merasa bosan dengan adanya perubahan maupun kekacauan terjadi akibat jadwal yang berubah secara mendadak dan cukup signifikan, ayo kita belajar bahwa ada sesuatu yang bisa kita ambil dari hikmah semuanya. Teman-teman, jadikanlah momen sulit dalam hidup kita adalah momen perubahan yang membuat kita terus mau belajar dan mengembangkan diri. Sebelum kita berpisah, saya teringat kata-kata seorang tokoh besar dunia, Mahatma Gandhi. Beliau pernah mengatakan, where there is love, there is life. Jadi jangan lupa hidup dengan cinta dan cintai hidup kita ya teman-teman. Baik, semoga masalah apapun yang sedang dihadapi oleh teman-teman PLN segera mendapatkan kemudahan untuk dapat menyelesaikannya. Apabila teman-teman PLN memerlukan dukungan psikologis dalam menghadapi situasi pandemi COVID-19 kali ini, tim psikologi internal PLN siap mendengarkan melalui fitur konseling COVID-19 di aplikasi PLN Daily setiap hari kerja pukul 8 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Terima kasih sudah menyaksikan ISC Series episode 3 bersama saya Analisa Widyaningrum. Sampai jumpa di video berikutnya.